Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gua mau bahas seputar saham analisa harga wajar. Ada saham MTDL atau Metro Data Elektronik. Nah, gua bahas secara harga wajar, seasonality, dan teknikal. Disclaimer on, video ini bersifat edukasi, informasi, bukan rekomendasi. Jadi, sama-sama kita pelajari mulai dari harga wajar, pergerakan teknikal, dan akumulasi bandar. Langsung aja, gue biasanya lihat ya laporan kuartal keduanya sudah keluar dalam Stockbit untuk Metro Data ini, dan gue juga udah rangkum di sini. Teman-teman juga bisa lihat rangkuman terkait pendapatan, ekuitas, EPS, kemudian dividen bisa di bagian finansial ini, book value dan sebagainya macamnya. Nah, biasanya gue ambil data dan gue hitung, ada yang hitung manual untuk memastikan perhitungan benar versi gue sendiri dan pakai rasio yang simple. Pertama, kita bahas secara rasio yang simple ya. Ditutup di harga 660 ya, saham MTDL naik, pendapatannya naik sebesar 21%, tetapi net income-nya turun sebesar minus 11%. P rasio di 15,31, dividen di 1,57% ya. Kecil, tidak bisa diharapkan dividennya. EPS di 44. Kemudian ROA belum menyentuh batas minimal yang gua syaratkan ya. Kalau gua kan minimal di atas 8%. Tapi itu juga tergantung dari perusahaan apa. Tapi kalau untuk MTDL ya cukup lah, 6,7 lumayan. ROE di 18% bagus. NPM sayang sekali NPM di kuartal kedua ini karena memang net income-nya juga turun ya, sebesar 11% minus. Jadi net income juga berdampak. Jadi sekarang net income-nya ya net profit margin-nya kecil. Bahkan tidak bisa melewati batas minimalnya ketika dihitung secara metode cross komparatif. PBP sekarang di 2,83 kali. Kalau gue compare ke PBP dengan ROE itu harusnya di 1,8 kali normalnya. Artinya memang sekarang udah over value secara PBP kali ROE. Harga bukunya di 237 dan gua kalikan per ya PBP itu hasilnya 43. Artinya memang over value. Harga wajar ROE versus PBP juga ya menunjukkan over value. Benjamin Graham juga over value dengan harga sekarang karena margin of safety-nya minus. Akan tetapi menurut harga wajar per standar deviasi dengan tambahan data EPS 3 tahun rata-rata, maka punya margin of safety di 4% atau harganya di 685. Min PBP 3 tahunnya rata-rata di 224. Nah, ini juga menunjukkan masih over value ya harga sekarang. Dan rata-rata harganya didapatkan di 531 atau margin of safety minus 20%. Nah, harga wajar ini nanti gue compare lagi berdasarkan per standar deviasi. Menurut standar deviasi min ya, itu harusnya di 568. Itu juga minus ya, 16% MOS-nya. Apalagi di standar deviasi minus 1. Jelas-jelas harga sekarang masih kemahalan. Akan tetapi punya margin 8% di perhitungan harga wajar standar deviasi plus 1. Ya, atau harganya di 724. Nah, gue masukkan ekuitas, gue menghitung harga buku sendiri, ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar, mendapatkan harga buku. Nah, sehingga gue pakai pendekatan PBV ya, rata-rata standar deviasi, kemudian didapatkan ya harganya nih. Kalau pakai harga min PBP aja, itu plus satunya di 1000, PBP standar deviasi minnya di 546, dan minus satunya di 546 juga. Gitu. Nah, maka gue pakai pendekatan, sorry ini 500. Oke.
Maka untuk ini gue lakukan harga yang lebih konservatif. Min PBP dirata-ratakan dengan harga per standar deviasi. Dapatlah yang plus satunya di 867, rata-rata standar deviasi min dan pernya itu, min PBP dan pernya itu di 556, dan yang minus satunya di 478. Jadi dapat harga rentangnya itu di 478 sampai dengan 867. Ini harga rentang harganya. Oke, kita lihat secara seasonality dulu ya. Sebelum masuk ke technical, justru secara seasonality, kenaikan di Agustus itu bagus, 80%, dan di September malah lebih bagus ya. Rata-ratanya itu 4%. Nanti kita akan lihat jika memang kesempatan untuk 4% naiknya itu bagus apa enggak, ada nggak kemungkinan di tahun ini, di bulan September. Dan dari tanggal 22 sampai tanggal 26 itu adanya akumulasi dari bandar. Jadi saham ini diakumulasi. Oke, kita lihat. Jika kita beli harga sekarang, kemudian probability-nya naik ke 4% atau 6% lah ya, itu bisa tutup di harga atau menembus ke harga 705 gitu. Nah, ini pun kalau kita perhatikan sudah membentuk ini cup, ini handle, dan ini sudah melewati eh, resisten di 660, tetapi kemarin ya sempat naik, tetapi belum break. Nah, jika areanya di 660 sampai 675, di atas 670 lah ya, breaknya, kemungkinan bisa naik sampai 700-an, seperti itu. Karena udah membentuk pola cup and handle, tinggal breaknya aja nih belum kuat. Nah, itu teman-teman proyeksi untuk MTDL. Jika memang nanti break di atas 670, melanjutkan ke harga 700, dan bisa break di atas harga 700, kemungkinan terdekatnya itu lanjut ke 730-an. Nah, itu marginnya sampai 10% atau 11%. Itu proyeksi untuk MTDL, harga wajar, dan technical. Kemudian kalau misalkan ada yang mau template ini, silahkan komen, like, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih.